Yang pertama yang harus diketahui oleh seorang muslim, bahwasannya seorang muslim dia wajib berusaha untuk mencari rezeki. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, talabul halal wajibun ala kulli muslim. Mencari yang halal merupakan kewajiban atas setiap muslim. Karena Allah Ta'ala tidak menurunkan hujan emas dan perak, namun Allah Ta'ala memberikan rizki dengan sebab. Oleh karena itu seorang muslim dia berusaha dan berikhtiar agar bisa mendapatkan rizki yang halal. Dan itu yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan itu termasuk perbuatan salafus saleh. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran dalam surat Al-Jum'ah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Apabila selesai salat, maka bertebarlah kalian di atas muka bumi dan carilah keutamaan atau rizki Allah Azza wa Jalla. Maka ini menunjukkan kewajiban untuk mencari nafkah dan mencari rizki. Jadi seseorang bukan duduk di masjid tidak ingin mencari rizki, tapi dia ada waktu buat sholat, ada waktu buat ibadah, dan ada waktu untuk mencari rizki. Dan itu juga hikmah kenapa ketika kita keluar masjid membaca doa Allahumma inni as'aluka min fadlik. Sedangkan kalau masuk masjid kita membaca doa Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ketika kita masuk masjid, kita meminta kepada Allah Azza wa Jal agar dibukakan pintu-pintu rahmat. Karena ketika kita duduk di masjid, itu dalam rangka beribadah, bermunajat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh kekhusyuan, dan membuang semua urusan-urusan duniawiyah. Dari situ dilarang seseorang adanya jual beli di dalam masjid, karena itu tempat turunnya rahmat Allah Azza wa Jal. Namun ketika dia keluar dari masjid, dia membaca Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau dari keutamaanmu. Karena ketika seorang keluar dari masjid, dia beraktivitas dunia, bekerja, mencari rizki, dan yang lainnya, maka dia memohon kepada Allah keutamaan dari Allah Azza wa Jal berupa rizki dan karunia. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memuji seorang muslim yang dia bekerja, berusaha, dan tidak meminta-minta. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ma akala ahadukum ta'aman qat khairan min an ya'kula min amali yadihi. Tidaklah salah seorang di antara kalian memakan makanan yang lebih baik daripada usaha tangannya sendiri. Artinya dia berusaha, bekerja, berniaga, dan yang lainnya. Kemudian dia mendapatkan harta dan dia memakan dari hartanya tadi. Maka itu merupakan kebaikan seorang muslim. Dan itu makanan yang terbaik dari usahanya sendiri. Kemudian kata Nabi SAW, wa inna Nabi Allah Dawud kana ya'kul min amali yadihi. Dan sesungguhnya Nabi Allah Dawud, dia memakan dari hasil usahanya sendiri. Makanya seorang muslim, kalau dia bekerja dan berusaha, itu mengikuti jejak para nabi. Karena semua para nabi dijadikan oleh Allah Azza wa Jal berusaha dengan profesinya masing-masing. Kalau seandainya usaha itu boleh ditinggalkan, niscaya Allah akan memberikan kepada para nabi. Dia fokus berdakwah, dia tidak usah mencari maisha dan berusaha. Namun Allah menghendaki semua para nabi, dia berusaha untuk bekerja. Antum lihat, Nabiullah Daud alaihissalam apa profesinya? Pandai besi. Nabiullah Zakaria apa dia? Tukang kayu. Nabi Nuh alaihissalam apa? Tukang kayu. Makanya dia bisa membuat kapal. Dan Nabi Muhammad SAW, beliau bekerja mengembala kambing orang-orang Quraisy dan dapat upah dari situ. Dan juga beliau bekerja menjualkan barang-barang Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha dari sebelum menikahi Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka semua para nabi memakan dari hasil usahanya sendiri. Makanya kalau seseorang dia berusaha mencari nafkah untuk memuliakan dirinya dan menafkahi keluarganya, di situ ada tasyabuh, menyerupai para nabi. Dan itu keutamaan yang sangat besar. Dan juga itu yang dilakukan oleh kaum salaf. Antum lihat kaum salaf, ya, rahmatullah alaihim, kata beliau, kata Ibrahim ibn Adham. Ibrahim ibn Adham, salah seorang ulama besar tabi'in, la tada' an tahtarif, fa innaka idha ihtarafta ishtagalt, wa illam tahtarif urift. Kata beliau, nah antum memperhatikan, lihat, kata Ibrahim ibn Adham, la tada' an tahtarif, jangan kamu tinggalkan profesi kamu. Artinya jangan sampai kamu tidak memiliki profesi, kemampuan untuk mencari nafkah.
Fa innaka idza ihtaraft ishtagalt. Karena kamu kalau punya profesi, punya keahlian, bisa bekerja dan mencari nafkah. Wa idza lam tahtarif. Kalau kamu tidak memiliki profesi, maka kamu dikenal sama orang-orang sebagai pengangguran yang tidak punya pekerjaan. Maka ini menunjukkan kaum salaf mereka bekerja, ya, mencari nafkah. Imam Ahmad dia kadangkala menjadi kuli, kadangkala mengangkatin kayu bakar, kadangkala jualan gesper dan yang lainnya. Maka dia membagi waktu untuk belajar, untuk keluarga dan mencari nafkah. Dan juga termasuk keilmuan seseorang, dia memperbaiki ma'isyahnya. Ini poin penting. Orang kalau punya ilmu yang benar, maka yang diperbaiki sama dia selain ilmu dan agamanya, ma'isyah, kehidupan dia. Maka lihat Abu Darda radhiyallahu taala an mengatakan, salahul ma'isyah min salahiddin wa salahuddin min salahil aql. Kebaikan ma'isyah, kebaikan kehidupan, kebaikan ekonomi seseorang itu tanda kebaikan agama dia. Wa salahuddin, dan kebaikan agama menunjukkan kebaikan akal dia. Jadi orang kalau memperbaiki ekonominya dan kehidupannya itu tanda kebaikan agama. Dan kalau agamanya baik, tanda kebaikan akal. Dalam riwayat lain, Abu Darda berkata, min fiqhir rajul al-muslim, di antara tanda keilmuan dan fikih seorang muslim, istislahuhu ma'isyatuhu. Dia membenahi kehidupannya. Kenapa ya ikhwah? Karena seseorang kadang terhalangi berbuat kebaikan disebabkan ekonomi yang buruk. Itu kadang-kala. Kadang dia sulit untuk khusyuk di dalam sholat, mikirin, anak siang belum ada makanan nih. Dia mikirin, jadi akhirnya menghilangkan kekhusyuan sholat. Kadang dia pengen nuntut ilmu syar'i, terhalangi, ya, karena kesibukan yang tidak teratur. Kadang dia pengen duduk di majelis ilmu, pengen fokus, nggak bisa. Dia memikirkan keadaan anak-anaknya, keadaan istrinya, tunggakan dan yang lain-lainnya. Nah, makanya di sini pentingnya salahul ma'isyah. Seseorang memperbaiki ekonomi menunjang kehidupan akhirat dia. Kalau orang punya tabungan yang dia simpan dan dia merasa tenang ketika sholat, ketika menuntut ilmu, ketika baca Al-Quran, ketika berpuasa dan yang lainnya, memudahkan dia buat menjalani perkara-perkara akhirat. Dan kadang-kala tidak beraturnya ma'isyah, imma orang itu udah dapat pekerjaan yang layak, dia tinggalkan tanpa sebab, akhirnya dia jadi serabutan. Atau imma tidak ada konsistensi dia di dalam berniaga, atau imma buruknya dia di dalam bermuamalah, akhirnya membuat keburukan dalam perkara akhiratnya. Nah, maka